Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya Coach Tolo Maremu dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda, salam sukses, salam dahsyat. Senang sekali karena bisa menuntaskan kelas jaga jualan bersama Coach Tolo. Selesai secara materi. Memang setelah saya review ada beberapa materi-materi suplemen. Nanti materi-materi suplemennya saya akan record lagi dan nanti bisa Anda lihat materi suplemennya di deskripsinya ya. Kalau belum ada berarti bersabar ya. Karena ini saya tidak menggunakan PowerPoint lagi ya untuk slide ini karena PowerPoint itu ada sih bagus sih bisa dimodifikasi. Tapi ini sekarang saya lagi mengembangkan satu bakat yaitu bakat desain. Nah, dulu saya kan memang suka Photoshop, tapi Photoshop itu sekarang kan softwarenya sudah semakin canggih dan saya tidak ikutin. Nah, untungnya sekarang sudah ada beberapa kita menggunakan desain online ya. Desain online ada beberapa yang pernah saya coba seperti Pixlr ya, itu saya suka. Kemudian yang dari dulu sampai sekarang itu yaitu Canva ya. Memang saya berencana juga nanti berbicara tentang bagaimana kita ini yang mungkin tidak terlalu paham dengan desain, tapi dengan Canva ini kita rasakan tolong ya. Ada juga video kreator ya. Saya juga pernah melakukan itu. Ada video kreator nanti juga saya cek ya. Yang pasti saya selesaikan dulu kelas ini, saya selesaikan dulu materi-materi suplemennya, kemudian nanti berangkat ke kelas berikutnya. Tapi bukan berarti ini berhenti begitu saja kan, karena ini kan bisa diulang-ulang dan bisa dipelajari dan materinya tidak hilang ya. Nanti untuk batch 2-nya nanti setelah melihat bagaimana respon batch 1 ini, melihat bagaimana testimoni yang mempraktekkan, nanti melihat nanti bagaimana saran-saran orang ya, dan batch 2 nanti harapannya tentu lebih efektif ya. Nah, ini tiba kita pada materi yang ke-8, ini adalah materi yang terakhir ya, yaitu strategi follow up yang efektif. Karena kenapa kita butuh strategi follow up yang efektif ini? Karena tidak semua, sekalipun orang misalnya dari pengalaman saya sudah minta nomor rekening, tidak semua langsung transaksi ya. Ada yang bilang nanti saya tanya dulu suami, nanti ini. Apapun alasannya kita kita dengarkan, kita hargai. Kalau kita tidak mau dengarkan, tidak menghargai, mereka nanti tidak suka dengan layanan kita, lalu mereka berpindah ke yang lain. Nah, materi strategi follow up ini, sekali lagi ini dari pengalaman dan juga peserta didik, peserta di kelas saya yang sudah mempraktekkan. Materinya sangat sederhana. Tugas yang paling utama adalah mempraktekannya. Begini, kenapa kita butuh, kenapa follow up itu pentingnya follow up bagi calon pembeli? Ya follow up harusnya ya. Yang pertama itu kan kita tahu bahwa calon pembeli itu punya kesibukan, mereka sibuk sendiri sehingga mereka lupa, dan saya pengalaman sebegitu ya. Beberapa yang begitu yang mereka lupa karena pekerjaannya ya. Yang kadang-kadang sudah mau di hujung-hujung promosinya habis dan dosanya akan berubah, di situ yang biasanya lebih banyak pusing. Nah, ada hal-hal yang belum tuntas. Nah, ini yang belum, seperti yang saya katakan, mungkin masih penasaran dengan produknya, mungkin masih penasaran dengan layanannya, jaminannya, mungkin masih ada hal-hal yang lain yang benar-benar belum tuntas. Nah, dengan kita memfollow mereka sehingga kita tahu nanti apa kendala. Ya, ada kendala-kendala pribadi ya, kita tidak tahu namanya kendala pribadi yang tergantung orang ya. Kalau kita kan orang Indonesia, kita nggak terlalu privasi. Memang kita punya privasi, tapi kalau misalnya ada kendala pribadi, kadang-kadang kita masih mau berbagi walaupun
tidak, walaupun mungkin yang kita bagikan itu hanya sebagai yang kecil karena masih proses perkenalan, ya. Kemudian butuh rekomendasi-rekomendasi. Nah, jadi kadang-kadang calon pembeli itu memang mereka menunda lalu menanya rekomendasi, melakukan survei, ya, kemudian melihat brand Anda. Nah, itu biasanya. Ada juga yang benar-benar masih aja menunda, itu hal yang berbeda, ya. Nah, nanti saya berencana nanti salah satu materi tambahan itu adalah yaitu customer behavior, nah, perilaku customer. Nah, dengan kita memahami materi perilaku customer ini, maka kita lebih tahu bagaimana menghadapi mereka, bagaimana kita follow mereka, ya. Kemudian meningkatkan interaksi, itu yang penting. Kenapa? Kalau Anda ingat di awal saya katakan interaksi awal dari transaksi, maka kita membangun, ya, menggunakan interaksi, menguatkan interaksi, ya, meningkatkan interaksi. Semakin tinggi interaksinya, maka semakin besar peluang mereka akan mendukung apa yang menjadi target kita, ya, terutama bisa jadi closing juga. Sorry, agak kalau lagi ajar gini memang harus sudah minum biar nggak kering tenggorokannya, ya. Nah, tujuan follow up itu membangun interaksi. Jadi jangan selalu berpikir harus closing nih, harus closing nih. Enggak, tidak selalu seperti itu, ya. Saya selalu mengingatkan kepada peserta-peserta yang mengambil kelas online saya bilang follow up itu tidak selalu tujuannya ya supaya closing, enggak. Kadang-kadang orang itu di follow up berkali-kali baru closing. Ada mungkin satu kali langsung closing, tapi tidak semua. Tapi tujuannya adalah membangun interaksi. Selama kita masih bisa berinteraksi dengan baik dengan mereka, itu masih hal yang baik. Karena apa? Interaksi itu menghasilkan namanya trust. No trust, no selling, ya. No trust, no selling. Kalau Anda tidak memiliki rasa percaya kepada seseorang, tidak mungkin Anda mau membeli, ya. Anda masih curiga-curiga, tapi Anda beli. Nanti tiba-tiba Anda rugi sendiri, ya. Hindari tergesa-gesa, utamakan interaksi dan relasi. Kadang-kadang kan ada orang karena mentang-mentang follow up langsung bilang, Bu, kapan belinya, kapan transfernya, ayo transfer, kalau transfer begini-begini. Nah, tidak semua orang nyaman dengan seperti itu. Tunjukkan bahwa Anda peduli dengan calon pembeli, bukan hanya sekedar mau transaksi. Ya, namanya kita jualan, ya memang kita butuh. Tetapi kita jangan terlalu norak bahwa kita ini follow up mereka transaksi. Sebenarnya setiap orang tahu ketika kita follow up, mereka tahu bahwa kita itu lagi ngejar duit gitu. Karena Anda juga ketika Anda di follow up, ini kayaknya dia mau minta dibeliin nih, gitu kan. Jadi saya mau katakan bahwa jualan paling enak itu ketika bertemu dengan sales ataupun dengan marketing, ya, karena pasti akan adalah memadui, ya kan. Jadi ingatlah, Anda juga akan menjadi customer. Kalau Anda jadi customer, apakah Anda mau dikejar-kejar, gitu kan? Anda juga pasti tidak mau, ya. Itu sebabnya follow up itu bukan hanya sekedar transaksi saja, ada interaksi yang berkelanjutan. Nah, sekali lagi, Anda tidak harus mempraktekkan ini secara berurutan, dan ini kebetulan saya tulis ini karena urutan tulisan saja. Misalnya, kita mulai dengan bertanya kabar, ya. Kemudian setelah kita tanya kabarnya, kita tanya pekerjaannya, ya kan? Kemudian kita bisa membuat seperti doa, ya. Mendoakan mereka, misalnya semoga usaha Anda hari ini laris, ya, semoga Anda hari ini cepat tumbuh. Kita bisa memberikan kalimat pengharapan, ya, pengharapan sehingga kita tidak terkesan sama sekali kita ini memang niatnya jualan saja. Tetapi orang bisa menikmati relationship dengan kita, berinteraksi dengan kita. Nah, itu yang penting. Kemudian
menanyakan soal waktu luang. Ya, biasanya kan kalau Anda dipeluk oleh bank gitu, selalu bertanya, apakah punya waktu 5 sampai 10 menit? Nah, itu penting menanyakan waktu luang. Kalau nanti Anda tanya kapan saja, itu bisa membuat segala sesuatunya. Sekali lagi, kalau Anda misalnya bertanya, ya, kemudian tanpa harus tahu kalau dia ada waktu luang atau tidak, itu nanti membuat Anda di blacklist, diblokir. Karena apa? Orang tidak nyaman. Mengingatkan kembali pembicaraan terakhir. Nah, ini yang penting. Oh ya Bu, kemarin misalnya nih, oh ya Pak, Bu, kemarin kita sudah membahas bagaimana cara mengatasi, misalnya bagaimana cara mengatasi kaki kesemutan misalnya. Jadi Anda mulai berbicara, oh iya, jadi ketika kita mau bertanya, ya, ketika kita mau mengingatkan kembali pembicaraan itu, kita nggak tergesa-gesa, santai ya, santai, usahakan selalu santai. Kemudian yang berikutnya itu adalah tanyakan kendala-kendala. Apa ada kendala selama ini? Apa saja kendalanya? Kemudian tanyakan ya alasan yang misalnya menunda. Kenapa ditunda gitu ya? Bisa saja terjadi satu hal yang kita tidak bisa kendalikan. Dan yang terakhir, gunakan kembali jurus closing ya. Gunakan kembali ya, sehingga ketika Anda sudah berada di mau closing, Anda bisa closingkannya ya. Jadi kalau belum ada transaksi, Anda sudah melakukan bersabar ya. Karena memang setiap calon pembeli itu punya tantangan tersendiri, punya kendala. Nah, teman-teman, jadi saya ulang lagi ya. Yang pertama, Anda menanyakan kabar mereka, tanyakan usaha mereka. Kalau mereka menjawab dengan friendly, maka kita bisa nyatakan juga dengan harapan. Ya. Apa harapan kita kepada mereka. Nah, misalnya saya berharap bisnisnya semakin bertumbuh, usahanya lancar. Jadi kita tidak norak ya. Jadi artinya kita tidak norak memang butuh banget uang. Walaupun kita butuh tapi tidak norak. Ya. Kemudian dia menanyakan waktu luang, ini penting ya. Orang lagi sibuk di telepon out. Itu kita perlu menanyakan kapan waktu luangnya supaya apa? Supaya bisa nanti berbincang-bincang pada saat waktu luang. Kemudian mengingatkan kembali pembicaraan terakhir. Nah, ini penting ya. Mungkin Anda sudah lupa ya, sudah lupa. Maksud saya mungkin calon pembeli sudah lupa, Anda bisa mengingatkan ya. Kemudian tanyakan kendala-kendala, siapa tahu masih ada kendala. Kalau misalnya dia masih belum percaya, Anda bisa mendorong supaya bisa mengetahui apa-apa saja kendalanya dalam masyarakat. Ya. Kemudian tanyakan alasan menunda. Nah, alasan menunda kan ada juga ya, bisa karena izin dari suami, bisa karena ada kebutuhan A, kebutuhan B, sehingga sehingga ketika kita follow up itu kita tahu, oh iya, dia menunda seperti ya. Kemudian tuntaskan semua yang terkendala. Kalau ada yang terkendala, kalau Anda bisa selesaikan, usahakan membantu menyelesaikannya. Kemudian gunakan jurus closing kembali. Nah, jurus closing ini sangat bagus. Nah, memang di sini saya bagikan 7. Nanti materi suplemennya bisa 14 atau 1 ya, tergantung nanti ya. Kemudian kalau memang belum bertransaksi, bersabar karena mungkin waktunya ya, jadi Anda harus belajar bersabar. Nanti Anda ulang lagi dari sana. Nah, untuk mengukur ini, untuk memastikan ini,
Saya merekomendasikan Anda tutup ini langsung, Anda tutup Zoom-nya, langsung Anda praktekkan materi-materi yang saya sampaikan. Secara khusus misalnya ketika Anda mengajar, misalnya nih di kampus A Anda ini punya pengalaman mengajar psikologi, ya di kampus B nah dipadukan menjadi satu, memang itu power, ya, dan itu memang butuh kerendahan hatian supaya mau bekerja sama satu sama lain. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ingat, setelah menonton ini Anda praktek, lalu tulis komentarnya di sini, atau kalau Anda punya pertanyaan atau tanggapan, Anda juga bisa langsung menuliskannya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih menonton, tekan tombol like-nya, lalu share atau modifikasi kepada banyak orang, sebanyak mungkin, ya, supaya semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Saya Solo mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya berupa materi suplemen. Terima kasih. Salam sukses, salam dahsyat. Mereka. Semangat.